Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Salah satu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang sedang kita lakukan ini, talabul ilmi syar'i, yaitu menuntut ilmu syar'i. Dan termasuk afdalul qurab ila Allah taala, amalan ketakwaan yang paling afdal, yang paling mulia, yaitu menuntut ilmu syar'i. Yang mana semua ketakwaan, semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat diterimanya ada dua, yaitu ma akhlasahu wa aswabahu. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ma aswabahu, yakni al-ittiba', mengikuti contoh dari Rasulullah SAW, sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang mana kita tidak akan tahu cara al-ittiba' kecuali dengan talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Maka dari itu, talabul ilmi afdalul qurab, menuntut ilmu adalah amalan ibadah yang paling mulia. Dan juga dunia ini tidak ada apa-apanya ketika tidak ada ilmu. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, terlaknat Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ala inna ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'alimun wa muta'allim. Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan juga terlaknat apa yang di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang berkaitan dengannya, wa 'alimun aw muta'allim, dan orang yang berilmu dan juga atau orang yang belajar. Dan kita menuntut ilmu di masjid ini, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam hadis, majlis ilmu termasuk min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati riyadil jannah, taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Maka para sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannah, mereka bertanya, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah SAW menjawab, hilaqul dzikr, hilaqul dzikr, yakni halaqah dzikir, termasuknya adalah halaqah ilmu. Maka kita
sedang di salah satu taman-taman surga yang mudah-mudahan kita bisa menuju taman surga di akhirat kelak. Allahumma amin. Jamaah masjid yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji minhajul muslim, yaitu minhajul muslim, pedoman seorang muslim, cara hidup seorang muslim, cara beragama seorang muslim, yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Mudah-mudahan termasuk mengkaji ilmu yang bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Karena disebutkan oleh muallif dalam kitab ini ada 5 unsur dari segi akidah seorang muslim, dari segi adab-adab seorang muslim, dari segi akhlak-akhlak seorang muslim, dari segi ibadah, dan juga dari segi muamalah, bermuamalah kepada sesama manusia. Yang mana alhamdulillah kita sudah memasuki bab yang pertama, al-aqidah, keyakinan seorang muslim, keyakinan yang sudah kita masuk membahas al-faslul awal, yaitu al-iman billah ta'ala, bagaimana kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mentauhidkannya. Kaifal iman billah, yakni tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi rububiyah Allah, dari segi uluhiyah Allah, dan dari segi asma wa sifat. Yang mana kita masuk ke pasal pertama, yaitu pasal kedua, yaitu al-iman bi rububiyyatillah ta'ala li kulli syai', yaitu beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Yang kita sudah bedakan apa beda rububiyah Allah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang kembali, karena asy-syai' kullama takarrar taqarrar. Sesuatu itu setiap diulang taqarrar, nempel. Asy-syai' kullama takarrar taqarrar. Sesuatu setiap diulang maka bakal nempel. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tauhidur rububiyah, yakni ifradullah taala bi af'alihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman kepada Allah bahwasanya Allah al-Khaliq, Allah lah yang menciptakan seluruh makhluknya, al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta, ar-Raziq, yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Adapun tauhid uluhiyah, ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita tidak beribadah kepada Allah, kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik. Itu tauhidul uluhiyah. Tauhidul rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah. Adapun tauhidul uluhiyah, perbuatan-perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sudah membaca tauhid al-iman bi rububiyyatillah ta'ala li kulli syai'. Kita sudah membaca dan sudah menyebutkan dalil-dalil naqli sampai dalil naqli yang kedua. Disebutkan muallif rahimahullah, yu'minul muslim bi rububiyyatihi ta'ala li kulli syai' wa annahu la syarika lahu fi rububiyyatihi li jami'il 'alamin. وذلك لهداية الله تعالى له أولا ثم للأدلة النقلية والعقلية الآتية ثانيا. Bahwasanya seorang muslim beriman dari segi rububiyah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yakni meyakini bahwasanya hanya Allah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan seluruh makhluknya, dan juga yang Allah lah yang mengatur alam semesta, memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya, yang mana tidak ada sekutu dari segi rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Dan itu karena hidayah Allah yang pertama kepada seorang muslim. Kemudian dalil-dalil naqli dan dalil-dalil aqli. Dalil naqli kita sebutkan sudah sampai dalil yang kedua, yakni ayat-ayat berkenaan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Ar-Rabb, rububiyah dari kata sifat, dari kata nama Ar-Rabb, yakni bahwasanya Allah adalah Al-Malik, yang memiliki, Al-Mudabbir, yang mengatur, Al-Khaliq, yang menciptakan, Ar-Raziq, yang memberikan rezeki. Kemudian dalil yang kedua, intinya adalah
seluruh nabi dan rasul ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz rububiyyah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yani doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami. Sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Adam alaihissalam yakin bahwasanya tidak ada yang menjawab doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kita telah menzalimi diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, sungguh pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Dan ayat-ayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya nabi dan rasul semuanya berdoa dengan lafaz rububiyah, Rabbana, Rabbi. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan Rabbi ij'al hadzal balada amin wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabb saya, jadikanlah negeri ini, yakni negeri Mekah, aminan, aman. Wajnubni, dan jauhilah saya, wa baniya, dan anak-anak saya dari menyembah berhala. Kemudian al-muallif rahimahullah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah menyebutkan dalil yang ketiga. Qala rahimahullah, imanul balayin minal ulama wal hukama bi rububiyyatihi ta'ala lahum wa likulli syai' wa i'tirafihim biha wa i'tiqadihim iyyaha i'tiqadan jaziman. Salah satu dalil naqli yang disebutkan nomor 3 yaitu imannya miliaran ulama dan hukama, yakni orang-orang bijak. Ulama ahli ilmu, hukama ahli bijaksana, orang-orang bijak. Imannya mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka dan terhadap segala sesuatu, dan juga pengakuan mereka tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan mereka tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang kokoh. Adapun dalil yang keempat disebutkan, qala al-muallif rahimahullah, imanul balayin wal adad alladhi la yuhsa min uqala'il bashar wa salihihim bi rububiyyatihi ta'ala li jami'il khalaiq. Imannya miliaran dan jumlah yang tidak terhitung dari manusia, min uqala'il bashar, dari orang-orang yang berakal, orang-orang pintar, wa salihihim, dan orang-orang saleh dari kalangan mereka, tentang sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Dalil yang terakhir disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala, ayat dan beserta dalil yang lainnya menunjukkan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan minggu sebelumnya bahwasanya hatta musyrikin Makkah, orang-orang kafir Makkah, mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim. Jika engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka, yakni orang-orang kafir Mekah, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan mengatakan khalaqahunna al-'azizul 'alim. Yang menciptakan langit dan bumi dan seluruhnya adalah zat yang maha perkasa dan maha mengetahui, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, setelah Syekh rahimahullah menyebutkan dalil-dalil naqli dari Al-Quran dan juga dalil naqli yang lain, kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan al-adillah al-aqli, yakni dalil secara akal sehat, dalil secara akal manusia. Qala rahimahullah, min al-adillah al-aqliyah al-mantiqiyah as-salimah ala rububiyyatihi azza wa jalla li kulli syai' ma yali. Termasuk dari dalil-dalil aqli, dalil-dalil akal yang logis, yang sehat tentang sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu adalah hal yang berikut ini. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan 4 dalil aqli yang mana kita sebutkan ketika dalil naqli
tidak diterima oleh orang, misalnya orang ateis, kita bisa sebutkan dalil akli, dalil secara akal. Qala rahimahullah al-awwal tafarruduhu ta'ala bil khalqi li kulli syai' idh min al-musallam bihi lada kulli al-bashar anna al-khalqa wal ibda' lam yadda'ihima aw yaqwa 'alayhima ahadun siwa Allah 'azza wa jalla wa mahma kana syai'ul makhluq saghiran wa dha'ilan حتى ولو كان شعرة في جسم إنسان أو حيوان أو ريشة صغيرة في جناح طائر أو ورقة في غصن مائل فضلا عن خلق جسم ثامن أو حي من الإجسام أو جرم كبير أو صغير من الإجرام. Kata muallif rahimahullah, keesaan Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptaan, terhadap segala sesuatu. Yani Allah menciptakan segala sesuatu. Hanya Allah menciptakan segala sesuatu. Karena sesuatu yang dapat diterima bagi setiap manusia sesungguhnya tidak ada, atau sesungguhnya penciptaan atau reka cipta tidak ada yang berani mengklaim, berani mengakui hal tersebut atau disanggupi atau salah apa oleh semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sanggup mengakui bahwa saya menciptakan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesuatu tersebut, sesuatu makhluk tersebut saghira, kecil atau sangat kecil. Hatta kata Syekh, hatta walaupun satu bulu di tubuh manusia atau tubuh hewan, tidak ada yang berani mengakui dia bisa menciptakan hal tersebut. Atau bulu yang kecil di sayap burung, atau daun di ranting pohon. Terlebih lagi jika mengaku-ngaku menciptakan tubuh yang sempurna atau yang hidup dari tubuh-tubuh atau barang-barang yang besar seperti planet atau juga yang kecil. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan, amma Allah tabarak wa ta'ala faqad qala muqarriran al-khaliqiyyah al-mutlaqah lahu duna siwa. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka sungguh telah mengatakan, yakni menegaskan keesaan yang mutlak dari segi penciptaan, bahwasanya hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, bagi dialah al-khalq wal amr, penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Rabb semesta alam. Ketahuilah lahul khalq wal amr, bagi Allah lah. Di sini ada ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah, taqdim ma haqquhu ta'khir lahu makna al-hasr atau al-qasr. Memajukan yang haknya untuk diakhirkan ada makna khusus, pengkhususan. Yang mana al-khalqu wal amru lahu asli, akan tapi dibalik lahul khalqu wal amr, bagi dialah, yakni hanya milik Allah penciptaan dan perintah, pengkhususan. Sebagaimana contohnya dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita belajar nahwu, bahwasanya subjek, predikat, objek, urutannya subjek pertama, predikat kedua, objek ketiga. Dalam ilmu bahasa Arab, fi'il, fa'il, maf'ul, kata kerja, subjek, objek, atau subjek di depan nggak masalah. Akan tapi objek letaknya di belakang. Akan tapi jika objek dimajukan, yakni taqdim haqqu ta'khir, memajukan yang haknya untuk diakhirkan, lahu ma'na al-hasr. Ini ada makna khususan, ma'na al-qasr, khususiyah. Makanya di surat Al-Fatihah kita tidak mengatakan na'buduka, kami menyembahmu, nasta'inu bika, kami meminta tolong padamu. Akan tapi maf'ulnya dimajukan. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah kami beribadah, menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Taqdim haqqu ta'khir, memajukan apa yang haknya diakhirkan. Baik. Wa qala
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan, yakni pekerjaan kalian. Dan juga kata Syekh rahimahullah, wa athna ala nafsihi bi khaliqiyyatihi faqala alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri tentang hal penciptaan Dia dalam surat Al-An'am ayat 1. Alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan menjadikan yang gelap dan yang terang. Wa qala, dan juga Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahu al-mathalul a'la fis samawati wal ardh wa huwa al-'azizul hakim. Dan Dialah yang memulai penciptaan, kemudian Dialah yang mengembalikannya lagi, membangkitkannya lagi, menciptakan lagi. Wa huwa ahwanu 'alayhi, dan itu adalah lebih mudah bagi Dia. Wa lahu al-mathalul a'la, dan bagi Dialah sifat yang maha tinggi. Fis samawati wal ardh, di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Dialah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah mengaku bahwasanya Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta. Karena tidak ada yang berani mengaku-ngaku Dia telah menciptakan sesuatu, seluruh makhluknya, kecuali sombong. Sebagaimana Fir'aun, ana rabbukumul a'la, sayalah Rabb kalian yang tinggi. Tayyib, kata Syekh rahimahullah, afalaysat idzan khaliqiyyatuhu subhanahu wa ta'ala li kulli syai' hiya dalil wujudihi wa rububiyyatihi? Bala wa inna ya rabbana 'ala dzalika minasyahidin. Maka bukankah, kata Syekh rahimahullah, jadinya hal penciptaan Allah Subhanahu wa taala, penciptaannya terhadap segala sesuatu adalah dalil, bukti tentang adanya Allah, eksistensi Allah Subhanahu wa taala, dan tentang sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bala, tentu, kata Syekh, tentu. Wa inna ya rabbana 'ala dzalika minasyahidin, dan sesungguhnya kami, wahai Rabb kami, terhadap hal itu menjadi saksi. Kita semuanya bersaksi. Kemudian Syekh rahimahullah melanjutkan dalil yang kedua. Qala rahimahullah, tafarruduhu ta'ala bil rizq. Id ma min hayawanin sarih fil ghabra aw sabihin fil ma' aw mustakinnin fil ahsha illa wallahu ta'ala khaliqu rizqihi wa hadihi ila ma'rifati al-husul 'alayhi wa kayfiyati tanawulihi wal intifa'i bihi. Keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rezeki, bahwasanya hanya Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Karena bahwasanya tidak ada hewan yang merayap di bumi, yang berenang di air, atau tersembunyi di rerumputan, kecuali Allah Subhanahu wa taala khaliqu rizqihi, yang menciptakan rezekinya semuanya, dan yang menunjukkan bagaimana cara mencari rezeki tersebut, dan juga bagaimana cara memakannya dan memanfaatkannya. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau saja kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, maka pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung diberi rezeki. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung pergi pada waktu pagi hari dalam keadaan perut kosong, kemudian pulang pada waktu sore hari dalam keadaan perut kenyang. Bitana, bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, hatta burung. Di sini di hadis disebutkan contohnya burung yang tawakalnya begitu tinggi. Karena burung tidak tahu cara mencari rezeki, akan tapi Allah tetap memberikan rezeki. Biji dari sini, dari situ, dari mana-mana. Akan tapi manusia
Kebanyakan sudah tahu cara mencari rezeki, pergi kantor, berdagang dan lain-lain. Kan tapi tetap harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita semua. Adapun yang lainnya hanya wasilah. Baik. Kata Syekh rahimahullah, "Famin an-namlah ka'asghari hayawan ila al-insan alladhi huwa akmal wa arqa anwa'i الكل مفتقر إلى الله عز وجل في وجوده وتكوينه وفي غذائه ورزقه والله وحده موجده ومكونه ومغذيه ورازقه." Dan dari contohnya adalah semut, contoh hewan terkecil katanya, sampai manusia, yang mana manusia adalah makhluk yang paling sempurna, yang paling tinggi macamnya, tinggi jenisnya, memiliki peradaban. Al-Kul, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala tentang adanya, keberadaan dia, dan tentang pembentukannya atau mencari makannya, gidanya, dan juga tentang rezekinya. Wallahu wahdahu mujiduh, dan Allah lah semata, hanya Allah lah yang menjadikan dia ada dan membentuk dia dan memberikan makanan dan memberikan rezeki. Wa hiya di ayat kitabih tuqarrir hadhihi al-haqiqah wa tuthbituha nasi'atan kama hiya. Dan inilah beberapa ayat kitabnya yang menetapkan tentang hakikat ini dan menetapkan secara gamblang tentang hal ini. Allah berfirman dalam surat Abasa ayat 24 sampai 31, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya. "Anna sababna al-ma'a sabba." Sesungguhnya kamilah yang mengucurkan air dengan kucuran, yakni menghujankan, memberikan hujan dari langit. "Tsumma syaqaqna al-ardha syaqqa." Kemudian kamilah yang membelah bumi dengan belahan. "Fa anbatna fiha habba." Maka kamilah yang menumbuhkan di bumi tersebut habba, biji-bijian. "Wa 'inaban wa qabba." Dan anggur dan juga qabba, sayur mayur. "Wa zaituna wa nakhla." Dan juga buah zaitun dan nakhl, kurma. "Wa hada'iqa ghulba." Dan kebun-kebun yang lebat. "Wa fa'kihatan wa abba." Dan buah-buahan dan juga rerumputan. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari langit melalui hujan, kemudian tanamkan beberapa macam jenis tanaman. Wa qala ta'ala, "Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kulu war'u an'amakum." Allah berfirman dalam surat Taha ayat 53 sampai 54, dan Allah lah yang menurunkan dari langit air, yakni hujan. Maka kami pun yang mengeluarkan bermacam-macam tanaman yang berbeda-beda. Kulu, makanlah, war'u an'amakum, dan gembalakanlah binatang-binatang ternak kalian. Wa qala la ilaha illa huwa wa la rabba siwa. Dan juga Allah berfirman, yang mana tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Wa la rabba siwa, dan juga tidak ada Rabb selain Dia. Dalam surat Al-Hijr ayat 22. Fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Maka kami turunkan dari langit air, lalu kami beri minum kalian dengan air itu. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan bukanlah kalian yang menyimpannya, yang menyimpannya. Wa qala la raziqa illa huwa subhanahu. Dan juga Allah berfirman, yang mana tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Dan tidak ada makhluk yang bernyawa atau makhluk yang bergerak di bumi kecuali hanya Allah yang berikan rezeki. Dan juga wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Dialah yang tahu kediamannya dan penyimpanannya. Mustaqar ditafsirkan istiqraruhu fi hayatihi, tempat dia ketika hidup. Mustawda' al-mawdi' alladhi yamutu fihi, tempat dia ketika mati. Dan banyak tafsir yang lain. Kemudian Syekh rahimahullah setelah menyebutkan hal ini, bahwasanya keesaan Allah tentang pemberian rezeki, beliau menyebutkan wa idza taqarrara bila munazi'
annahu la raziqa illa Allah, kana dzalika dalilan ala rububiyyatihi subhanahu wa ta'ala li khalqihi. Dan jika sudah sepakat, sudah tetap, tidak ada yang perdebatan, sesungguhnya tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah dalil tentang sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Kemudian dalil yang ketiga, syahadatul fitrah al-bashariyah as-salimah bi rububiyyatihi ta'ala wa iqrariha as-sarih bidzalik. Persaksian fitrah manusia yang sehat tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan pengakuan yang jelas terhadap hal itu. Fa inna kulla insan lam tafsud fitratuhu yash'ur fi qararati nafsihi bi annahu dha'if. Maka sesungguhnya setiap manusia yang belum merusak fitrahnya, maka dia pasti merasakan di dalam relung hati dia yang terdalam, sesungguhnya dia itu dhaif, ajiz, lemah amama di sultanin ghaniyyin qawi, di depan sang penguasa yang maha kaya dan kuat. Karena fitrah manusia aslinya sehat. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, tiap yang hidup dilahirkan atas fitrah, baik ketika awal pertama kali lahir atas fitrah yang sehat. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani, maka orang tuanya lah yang membuat bayi tersebut Yahudi, yang membuat bayi tersebut Nasrani, yang membuat bayi tersebut Majusi. Maka asal manusia fitrah, sesuai Islam. Maka ketika itu, dan setiap manusia yang belum merusak fitrahnya pasti akan merasakan dalam hatinya bahwasanya dia itu lemah dibandingkan atau di depan Zat yang maha penguasa dan maha kaya dan maha kuat. Wa annahu khadi' li tasarrufatihi fihi wa tadbirihi lahu bihaitsu yasruf fi ghairi taraddud annahu Allah rabbuhu wa rabbu kulli syai'. Dan dia bakal tunduk kepada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan juga pengaturan-pengaturan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia pasti akan menyatakan dengan tanpa ragu annahu Allah rabbuh wa rabbu kulli syai'. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabb dia dan Rabb segala sesuatu. Wa in kanat hadhihi al-haqiqah musallamah la yunkiruha aw yumari fiha kullu dhi fitratin salimah, fa innahu yudhkaru huna ziyadatan fi at-taqrir ma kana al-Qur'an al-Karim yantazi'uhu min i'tirafat akabir al-wathaniyyin bi hadhihi al-haqiqah allati hiya rububiyyatullah ta'ala lil khalqi wa li kulli syai'. Dan jika fakta ini bisa diterima, tidak diingkari dan juga diperdebatkan oleh orang yang memiliki fitrah yang sehat, maka di sini disebutkan untuk menambahkan penegasannya, yang mana Al-Quran menyebutkan dari pengakuan-pengakuan pembesar-pembesar orang yang menyembah berhala tentang hakikat ini, yakni tentang sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap al-khalq, makhluknya, dan terhadap segala sesuatu, yang mana kita sebutkan ayat sebelumnya. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 9, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim." Dan jika engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh mereka pasti akan mengatakan diciptakan semua itu, yang menciptakannya adalah Al-'Azizul 'Alim, Allah zat yang maha perkasa dan maha memiliki ilmu, maha mengetahui. Dan juga disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 61, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah." Dan jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan bisa menundukkan matahari dan bulan, sungguh mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Dan juga disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 86-87 sebagai penutup,
Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim? Sayaquluna lillah. Katakan kepada mereka, orang-orang musyrikin, siapakah Rabb yang memiliki langit yang 7 dan Rabb yang memiliki 'arsy yang agung? Maka mereka pasti akan menjawab, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir, orang musyrikin pada zamannya, zaman Rasulullah SAW, mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengakui hanya Allah yang menciptakan alam semesta, dan juga mengakui semuanya milik Allah. Sayaquluna lillah. Mereka berkata semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dibahas dalil yang terakhir, yang keempat, di pertemuan selanjutnya jika diberikan sisa umur. Wallahu taala a'lam. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menyampaikannya dan yang disampaikannya. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.